Apa kelebihan Imam Ghazali yang sangat-sangat berpengaruh dalam pemikiran tamadun di masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia. Bahkan mengatakan Ghazali penyebab kemunduran Islam. Mengapa umat Islam ta'akhur, mundur? Karena pemikiran Ghazali yang fatalisme, Jabariyah. Dah. Allah. Imam Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Khurasani Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau lahir di dusun Tabaran dari Khorasan, sekarang masuk Iran. Dari seorang keluarga ulama miskin dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Bisa dikatakan Al-Ghazali katanya qila lahir di desa Ghazlah, dusun Ghazlah. Tapi sebagian muhakkik mengatakan tidak ada dusun Ghazlah itu. Atau dikatakan Al-Ghazali karena ayahnya mencari nafkah dengan menenun, tenun, menjahit katun, kemudian dijualnya di pasar, itu ayahnya. Sebelum beliau meninggal, ayahnya sudah merasa beliau akan meninggal, akan wafat, maka dua anaknya itu dititipkan kepada Syekh Ismail, teman sahabatnya, dengan meninggalkan sedikit harta, sedikit uang untuk nafkah dua anak saya ini sampai dia besar. Ternyata bekal sudah habis, harta sudah habis, anak baru berkembang, Ghazali, Muhammad dan Ahmad. Maka oleh Syekh Ismail diberi nasihat agar kamu lebih baik masuk ke Madrasah An-Nizamiyah. Di sana ada scholarship, semua ada makan, semua kebutuhan ada di sana. Ghazali berdua kakak beradik mendengar nasihat dari ayah angkatnya itu, berdua masuk An-Nizamiyah. Ketika itu direktur atau mudir Madrasah An-Nizamiyah adalah Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, yang terkenal dengan sebutan Imamil Haramain, Imamil Makkah wal Madinah, Imamil Haramain. Ringkas cerita, tidak lama Al-Ghazali cemerlang, alim, dzu mantiqin fasih, balaghah wal bayan. Kalau bicara menarik, hujahnya kuat, ilmunya dalam. Mulailah beliau menulis kitab ilmu usul fiqh Al-Mankhul. Imam Haramain gurunya, ustadznya, syekhnya terkejut. Dafantani wa ana hayy. Kamu telah membunuh saya, aku masih hidup ini. Jangan kamu bunuh dulu. Artinya kamu telah melebihi saya kemasyhurannya. Saya masih hidup, kamu sudah terburu-buru membunuh saya. Dafantani wa ana hayy. Ringkas cerita, beliau mulai menulis sejak kecil dalam bidang akhlak, Bidayatul Hidayah, Mizanul Amal, bidang mantik, Mahaqqun Nazar, Al-Mankhul, Mahaqqun Nazar, Al-Qiyas, Al-Qistasul Mustaqim, Mi'yarul Ilm, di bidang fikih, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usulul Fiqh, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, di bidang filsafat, Maqasidul Falasifah, ilmu jiwa, ilmu psikologi, Ma'arjul Qudus fi Madarajin Nafas. Puncaknya tasawuf adalah Ihya Ulumuddin dan yang lain-lain, Mishkatul Anwar, Al-Maddun Ghairi Ahli, Al-Maddun Li Ahli, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Sirru Alamin, Kashful Ad-Durrul Fakhirah fi Kashfu Ulumil Akhirah, dan banyak sekali buku-bukunya, lebih dari 200. Maka beliau mendapatkan
panggilan laqab Hujjatul Islam, Muftil Ummah, Mahajjatullah, Failasufil Sufi Al-Azim Al-Kabir. Beliau kemudian menggantikan Imamul Haramain setelah beliau wafat, setelah Imam Haramain wafat, menjadi rektor. Rektor di sini ya, bahasa Malaysia rektor. Rektor An-Nizamiyah. Langsung di bawah pimpinan, di bawah pengawasan Khalifah Al-Abbasi Al-Mustadhiri. 2 tahun jadi mudir, beliau tersentak. Apalah artinya hidup saya ini? Saya sudah ala syurfin nahar. Saya sudah hampir masuk jahanam saya ini. Hidup sehari-hari tidak bertambah iman, tidak bertambah taqarrub, tidak bertambah ma'rifat. Pagi bangun sholat subuh, breakfast, berangkat ke office, ngajar, tanda tangan, surat-surat resmi-resmi, mimpin rapat, mimpin ijtima. Selesai, sholat zuhur, makan siang, pulang ke rumah, istirahat, malam, periksa-periksa surat-surat, pagi rutinitas. Sangat rutin kehidupan ini. Ada kehidupan saya ini tiap hari semakin bertambah iman? Adakah saya ini semakin tua, semakin bertambah dekat dengan Allah? Adakah saya ini semakin bertambah usia, bertambah dewasa, semakin tahakkuk, husul haqiqah, mengenal Allah? Tidak. Ternyata tidak. Saya ini hampir sudah ada di bibir jahanam. Sudah ada di tepi kecelakaan. Maka beliau putuskan, ditinggalkanlah jabatan rektor itu. Dan jangan bayangkan rektor sekarang seperti sekarang. Universitas kan banyak ya, rektor biasalah, enggak begitu besar. Dulu satu-satunya. Bahkan An-Nizamiyah itu pertama kali ma'had yang menggabungkan antara halaqah dan madrasah. Sebelum Nizamiyah, sistem talabil ilm, ta'lim, halaqah. Mubasyarah, direct halaqah. Madrasah Nizamiyah itulah yang menggabungkan antara sistem halaqah dan kelas. Sistem apa? Kelas ya. Madrasah. Ya. Beliau bohong. Permisi kepada Khalifah Al-Mustadhiri, saya hendak haji. Sebab kalau dia berkata saya hendak musafir, dilarang pasti. Pasti tidak boleh. Tapi karena beliau mengatakan saya hendak pergi haji, mau tidak mau boleh. Mau tidak mau boleh. Nah, beliau berangkat memang pergi haji, tapi tidak hanya pergi haji. Beliau mengembara 11 tahun, pergi ke Suriah, Palestina, Mesir, Mekah, Madinah. Memang pergi haji ya, kemudian terakhir uzlah, menyendiri di menara Masjid Amawi Damaskus. Masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid Al-Amawi. 4 bulan mengunci diri, 4 bulan. Mengunci diri, tidak jumpa orang. Tafakkur, tadabbur, muhasabah, muraqabah, mu'atabah, muhasabah, muraqabah. Nah, setelah itu beliau keluar dari uzlah, apa yang beliau katakan? Fakana ma kana mimma lastu azkuruhu fadhunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Apa yang terjadi telah terjadi. Anda tidak usah Anda tidak usah tanya. Tidak usah bertanya apa yang terjadi. Fadhunna khairan, husnudzon sajalah. Wala tas'al 'anil khabar. Jangan tanya tentang apa yang saya lihat. Yang saya lihat tidak mungkin saya terangkan. Yang saya saksikan tidak mungkin saya tulis. Yang saya nikmati, yang saya rasakan tidak mungkin saya terangkan begitu saja. Ada ilmu tajribah walisa bil maqal. Ini ilmu experience, bukan ilmu maqal, bukan. Mohon maaf. Ismahuli. Beliau mencontohkan dalam kitab Ayyuhal Walad seperti nikmatnya jima'. Seperti nikmatnya ML. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa ditulis, tapi dirasakan. Itu nikmatnya ma'rifatullah. Nikmatnya ma'rifatullah ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bi bali bashar. Mata melihat tidak mungkin digambarkan, apa yang
dilihat oleh mata. Telinga mendengar tidak mungkin ditulis, dijelaskan apa yang saya dengar. Dan apa yang telah saya rasakan dalam hati saya tidak mungkin saya jelaskan. Tidak mungkin saya tulis dalam kitab ini. Dalam kitab ini dikatakan begitu. Itu ringkas cerita begitulah. Ringkas cerita. Beliau akhirnya kembali ke Nisabur, akan mengajar kembali di An-Nizamiyah, tapi beliau tidak mampu mengeluarkan suara. Apa yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan ini apa? Ilmu fikih. Fikih itu apa itu? Helah. Fikih itu ilmu helah. Ilmu cari jalan keluar. Jalan keluar saja. Apa? Ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu mujadalah. Ilmu supaya menang saya dalam diskusi. Supaya menang ilmu kalam. Ilmu mantek. Ilmu mantek itu apa? Filsafat banyak tahafut. Banyak rancunya. Ilmu tasawuf tidak bisa disampaikan dengan lisan. Akhirnya beliau tidak mampu mengajar. Tidak mampu berkata. Pulang ke daerahnya, ke dusunnya Tus. Di sana mendalami ilmu hadis. Karena beliau mengatakan, bido'ati fil hadis musjah. Perbendaharanku dalam ilmu hadis sangat sedikit. Maka beliau banyak hadis do'if dalam kitab Ihya. Karena memang beliau bukan ahli hadis. Tapi beliau mulai itu, nawaitu niat mendalami hadis. Seandainya usianya panjang, akan lahir Bukhari yang kedua. Akan lahir ulama hadis seperti Imam Bukhari. Tapi beliau usia tidak panjang, hanya 55 tahun. Beliau merasakan akan wafat, memerintahkan ambilkan kafan. Diambil kafan setelah sholat subuh, sholat fajar. Kafannya diletakkan di mukanya dan beliau aidun ila rafiqil a'la. Dah, ringkas cerita seperti itulah. Apa kelebihan Imam Ghazali yang sangat-sangat berpengaruh dalam pemikiran tamadun di masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia. Baik pemikiran fikih, pemikiran usul fikih, ilmu kalam, tasawuf. Sangat-sangat dominan, sangat mendominasi cara berpikir Imam Ghazali kepada umat Islam, ulama-ulama, sahibul ma'had, mufakir-mufakir di Indonesia. Bahkan ini ada sahabat saya namanya Ulil Absar Abdullah. Waktu di Indonesia anti Ghazali. Bahkan mengatakan Ghazali penyebab kemunduran Islam. Mengapa umat Islam ta'akhur, mundur? Karena pemikiran Ghazali yang fatalisme, Jabariyah. Beliau kemudian si Ulil ini studi di Harvard, di Amerika. Di sana ternyata Ihya didalami, dikaji di sana. Pulang dari Amerika sekarang baca Ihya sekarang. Sekarang mengkaji Ihya di Indonesia sekarang. Dan yang anti Ghazali sekarang sangat fanatik Ghazali. Imam Ghazali orang yang sangat berani, kontroversi. Pertama, ketika Imam Ibnu Salah dan An-Nawawi mengharamkan ilmu mantik, Imam Ghazali mengatakan wajib memahami ilmu mantik. Barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi'ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Ilmu mantik, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, tasawur, tasdiq, qaul syarih, harus dipahami oleh mufakir muslim. Tidak mungkin berpikir yang objektif kalau tidak paham ilmu mantik. Burhan limmi, burhan inni, maqulatil asyarah, esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi, reaksi, kategori 10, maqulatil asyarah. Harus dipahami oleh mufakir muslim. Tidak mungkin ilmunya bisa dipercaya kalau tidak paham maqulatil asyarah. Itu Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, Muqaddimah Mustasfa itu. Padahal Imam An-Nawawi mujtahid madhab Nawawi itu, madhab Syafi'i. Imam Nawawi, Ibnu Salah, ahli hadis, haram belajar ilmu mantik. Tapi Imam Ghazali mengatakan wajib belajar ilmu mantik. Luar biasa Imam Ghazali, kontroversi betul. Dan ternyata benar. Barang siapa ingin betul-betul objektif dalam memahami masalah,
harus menguasai muqaddimahnya dengan kategoritan maqalatul asyarah dan menggunakan tasawur yang benar, tasdik yang benar, qaul syarih yang benar, maka akan sampai kepada natijah sahihah atau minimal rajihah. Imam Ghazali dalam fikihnya membela mati-matian madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menurut Imam Ghazali madhab yang paling muwafaq karena betul-betul wasatiyah, tidak terlalu akliyah, tidak terlalu nasiyah, menggabungkan, mentaufikkan, menharmoniskan antara nusus Quran dan hadis dan akal. Quran ada ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, haqiqi, majazi, nasikhah, mansukhah. Hadis ada mutawatir, masyhur, aziz, ahad, itu nas. Tidak cukup dengan Quran hadis, harus dengan akal. Akal ada dua, akal kolektif, ijma', konsensus, qauli dan sukuti. Qiyas, analogi individualistik, akal individual, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Imam Ghazali dalam membela mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Ghazali dalam membela mazhab Syafi'i menulis kitab Al-Wajiz, satu mujallad. Kemudian kurang puas, kurang luas. Menulis lagi Al-Wasit, 2 atau 3. Yang matba'ah qadimah 2, matba'ah jadidah 3, Al-Wasit. Kemudian menulis lagi Al-Wajiz, 5 mujallad. Beliau baru puas dalam rangka membela mazhab Asy-Syafi'i. Dan ternyata mazhab Syafi'i, mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Islam, Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina Selatan, Fatani, dibawa oleh para ulama-ulama berdasarkan bukunya Imam Ghazali dan bukunya imam-imam yang lain. Sampai sekarang, durus fiqhiyah fil ma'ahid Indonesia, kullaha ala madhab Imam Syafi'i, kullaha. Terutama ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Safinatun Najah, Sulamit Taufik, Sulamit Munawwarah, dan seterusnya. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, Fathul Wahab, Abu Zaid Al-Ansari, dan lain-lain. Itulah kutubul Syafi'i yang berlaku di ma'ahid Islamiyah di Indonesia. Sama dengan Malaysia, insya Allah sama. Yang kedua, dalam bidang ilmu kalam, Imam Ghazali sangat-sangat membela mazhab Abil Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Al-Asy'ari mazhab yang berupaya tengah, wasatiyah, antara hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah. Taufik baina naql wal aql. Baina nas wal mantiq. Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau murid daripada Imam Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Abu Ali murid dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid daripada Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf murid dari Ibrahim An-Nadham. An-Nadham murid dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid Wasil bin Atha. Wasil bin Atha murid Abu Hashim bin Muhammad Ali. Sayyidina Ali dari istri kedua Khawlah binti Ja'far dari kabilah Al-Hanafiyah. Maka disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Membedakan dengan Hasan Husain radhiyallahu anhuma yang putra Fatimah binti Rasulullah SAW. Hasan Husain berpolitik. Kalau Muhammad tidak, ilmu saja, tidak berpolitik, ta'lim saja. Maka muridnya Muhammad bin Ali ini luar biasa. Murid-muridnya, 1, Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Dan seterusnya. Jadi Muhammad bin Hanafiyah ini alamah muridnya pendiri mazhab.
sahibul madzahib. Abil Hasan Asy'ari 40 tahun menjadi Mu'tazilah. 40 tahun sebagai penyebar madzhab Mu'tazilah. Tapi ternyata Mu'tazilah kebablasan. Kebablasan itu apa? Kebablasan. Keterlaluan. Terlalu maju, terlalu apa ya. Lepas. Terlalu maju, terlalu aklaniyah. Terlalu akal. Hatta Quran harus tunduk dengan akal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Dari kejahatan yang tidak dilakukan, tidak diciptakan oleh Allah. Dari syarrin ma-nya nafi, ma khalaq. Karena supaya masuk akal seperti mazhabnya bahwa keburukan Allah tidak menciptakan. Itu mazhab Mu'tazilah. Semuanya ditakwil. Semuanya ditakwil. Sama basar, ilmu, hayah, kalam, semua ditakwil semua. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil alam. Jadi baca ayatnya gitu begini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa huruf mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha ibtigha'a al-fitnati wa ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil alam. Itu Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah wa ma ya'lamu ta'wilallah wa rasuluna fil alam yaquluna. Beda dikit ya, beda ya, jauh bedanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan takwilnya ayat mutasyabihat bisa dipahami oleh ar-rasikhuna fil ilm, oleh ulama. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah yang tahu tentang mutasyabihat hanya Allah. Ar-rasikhuna fil ilm hanya mengatakan yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini beda antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Walhasil ringkas cerita, sering perdebatan antara Asy'ari dan gurunya Abu Ali yang sekaligus juga ayah tirinya. Abu Ali itu gurunya dan ayah tirinya, suami ibunya. Sering sekali berdebat dan Mu'tazilah ternyata kalah. Sering berdebat dengan Abu Hasan Asy'ari. Maka Abu Hasan Asy'ari istikharah, jumpa Rasulullah sampai 3 kali. Kata Rasulullah, keluarlah dari Mu'tazilah dan sebarkan madhabmu sendiri. Maka Abu Hasan Asy'ari mendirikan madhab Ahli Sunnah. Belum ada kata wal jamaah. Wal jamaah nanti ditambahi oleh Imam Abdullah As-Sanusi dalam kitab Al-Aqidatul Kubra baru ada istilah wal jamaah. Waktu Imam Asy'ari baru Ahlus Sunnah. Dah. Apa itu mazhab Ahlus Sunnah? Ringkas cerita, ringkas saja ini. Kalau tidak ringkas 2 tahun ini. 2 tahun.